Halo, selamat datang di Ruang Senja ID. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyambungkan gamepad IPEGA 9217 ini ke HP Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ya guys ya. Apakah bisa? Nah di sini tuh untuk versi MIUI-nya ini aku coba di 14.0.3 ya. Dan untuk versi Android-nya ini di versi Android 12. Dan ini aku belum update sih, masih di posisi MIUI ini. Jadi kita bakal nyambungkan ke HP ini. Tapi untuk HP lain, saya kurang tahu ya apakah support atau tidak, apakah work 100% atau tidak. Jadi yang pasti saya tes di HP ini, saya tes pada HP ini, Redmi Note 12 Pro 5G, oke? Jadi yang akan kita mainkan yaitu adalah game FIFA Mobile ini guys. FIFA Mobile ya, pakainya aplikasi Mantis Gamepad Pro Beta. Buat kalian yang nggak tahu ini aplikasi apa, nyelam aja di video saya, sudah banyak tutorialnya cara aktivasinya. Yang penting HP kalian sudah support dulu sama aplikasi ini. Kalau sudah support sih kemungkinan pasti bisa ya guys ya. Oke, jadi di sini aku bakal aktifin terlebih dahulu ya, karena ini kan masih oranye untuk warnanya, jadi mantisnya belum aktif ya. Kalau udah aktif dia bakal berwarna hijau. Aku bakal aktifin terlebih dahulu. Seperti biasa aktivasinya via HP aja guys. Oke, saya skip ya biar nggak kelamaan. Ini udah aktif ya untuk mantisnya. Ini pakai Redmi Note 12 Pro 5G. So di sini tinggal kita sambungkan aja untuk gamepad IPK-nya ke HP. Untuk caranya mudah sekali. Itu tinggal kita klik aja ini tombol power sama X ya. Tombol power sama X. Kita tekan secara berbarengan sekitar 5 detik. Ini kan ada lampunya. Ini lampunya yang sebelah kanan aja, yang sebelah kiri off ya. Lalu tinggal kita sambungkan aja ke HP. Itu tulisannya seperti ini biasanya, PG9217. Kita coba. Oke, ini udah tersambung ya. Untuk lampunya ini ada sebelah kanan ya, yang sebelah kiri dipastikan kosong ya guys. Karena wajib yang aktif hanya sebelah kanan. So jadi kita lihat di mantisnya lagi. Ini udah tersambung ya. Ini udah connect ke gamepad. Kalau kemarin kita coba FIFA Mobile itu di gamepad X3 ya. Tapi di sini kita pakai gamepad IPEGA 9217. Oke, dan di sini kita kalibrasi. Kita coba dulu ya. Percobaan aja. Oke, di sini terkoneksi teman-teman. Itu ya. Yang bisa lihat nih terkoneksi lancar. Oke ya, jadi langsung aja kita cobain main FIFA Mobile. Oh ya, untuk settingannya seperti ini kalau kalian pengen lihat. Meskipun ini gamepad keyboard tapi tersambung juga sama gamepad ini. Oke ya, kayak gini guys untuk settingannya. Setelah itu langsung aja kita cobain di game FIFA Mobile. Nanti tuh dia bakal ada floating seperti ini ya. Jadi nanti kita settingnya dari sini guys. Jadi kita pasangkan dulu ke IPK-nya. Jadi kurang lebihnya bentuknya seperti ini teman-teman. Ini support ya ke Redmi Note 12 Pro 5G dan masih ada sisa ini segini. Masih ada sisa ya. Jadi nggak terlalu kenceng juga. Dan kalau tampilan belakang seperti ini. Tampilan depannya kayak gini, tampilan atas kayak gini, tampilan bawah. Oke ya, jadi langsung aja kita coba setting tombolnya. Kayaknya kemarin aku udah setting ya, jadi kita langsung nyobain dulu aja, coba latihan. Nanti kita coba lawan musuh apakah bisa menang atau enggak pakai gamepad ini, apakah lebih susah atau enggak. Nah di sini aku udah setting ya, setting banyak nih. Kalau kalian ingin tahu tutorialnya, bisa cek nyelam di video saya untuk cara settingnya, itu mudah banget ya. Pokoknya semua setting tuh di sini. Dan ini aku pakai gunain yang versi Pro karena biar bisa pakai yang fitur swipe teman-teman. Oke, kita coba dulu. Nah, nanti untuk umpannya itu aku pakai A ya guys. Pakai A. Lalu setelah itu untuk tembaknya pakai X ini teman-teman ya. Pakai X ini. Kayak gitu. Terus larinya aku pakai ini guys, pakai R2 ya. Kita coba dulu.
Ini pakai R2 kayak gini. Terus swipe up untuk umpan terobosan pakai Y kayak gini, tembak, oke masuk. Jadi kita habis ini lawan musuh ya, coba ya apakah bisa menang atau enggak kalau pakai gamepad, soalnya aku juga belum terbiasa. Oke, langsung aja guys. Oke, kita sudah masuk ke pertandingannya pakai gamepad TPK ini guys. Kita coba main FIFA Mobile ya, apakah bisa menang atau enggak. Karena jujur aja ini agak susah karena pakai tombol ya, nggak terbiasa. Tapi mungkin kalau kalian udah terbiasa ya oke-oke aja guys. Kita coba mundur. Ini aku larinya pakai R2 guys. Wow, hampir saja. Terus tackle-nya tuh aku pakai Y ini. Oke. Imbang aja sebenarnya udah bagus ya guys ya. Oke, kita lari. Mantap pada Saka. Ini sinyalku yang kurang oke sebenarnya. Untuk ganti orang aku pakai L2 ya. Nah, kalau mau rebut tinggal gini doang sih sebenarnya. Ditahan R2-nya aja. Oke, kedudukan masih sama. Coba lagi guys, kita coba serang pakai gamepad ya. Oh ya, umpan lambungnya aku pakai R1 kalau nggak salah. Untuk gue ceknya R1 guys. Oke, maju lagi guys, maju lagi. Ini aku goceknya pakai R1 nih. Nah, itu gocek. Nah, umpan langsung aja, tembak langsung guys. Oh, kurang responsif ternyata guys. Lumayan dapat penalti ya. Waduh, ternyata saudara-saudara hampir saja bung. Coba di sini. Oke, maju lagi, dapat satu gak ya? Aduh, dapat guys. Oke ya, mundur lagi. Ya kalau kalian nggak terbiasa bakal agak susah guys ya. Lumayan dapat nih guys. Oh, hampir saja bung. Padahal hampir cool ya. Oke, tengah lapangan. Oke, mantap banget, kita dapat satu gol. Lumayan ya pakai gamepad kayak gini, tapi memang bener-bener kalau gak terbiasa agak susah teman-teman. Terus mending pakai jari lah kalau gua ya. Tapi kalau terbiasa ya oke. Soalnya ini kan FIFA Mobile mainnya cepet banget cuy. Beda sama game yang lain, game bola yang lain. Menurut saya ya. Terus saja. Terus kalau ada kalian yang tanya bang delay atau enggak sih, menurut gue enggak terlalu sih ya, masih nyaman untuk dibuat main. Oke, ini sudah ganti internet ya, semoga lancar bung. Nah, susahnya kayak gitu guys, ya kan, nggak cepat soalnya. Coba ya, kalau gini kita pakai sentuhan layar teman-teman. Oh, ternyata musuhnya off guys. Dari tadi nggak ya, soalnya aku nggak perhatiin ya. Oke, 1-1 nggak apa-apa ya. Kita coba lagi teman-teman. Siapa tahu bisa menang pakai gamepad kayak gini. Apakah dari tadi musuhnya off? Jadi aku baru lihat nih. Oke, kita lanjut lagi. Kalau lawan komputer ya harusnya bisa menang ini ya. Dan tombol-tombolnya ini juga lumayan kliki ya guys, jadi nggak terlalu keras pakai gamepad ini. Aduh, kebobolan ya guys, 2-1. Susah bener, jadi harus bener-bener terbiasa ya. Kalau kalian pengen pakai gamepad seperti ini harus bener-bener terbiasa cuy, karena kalau enggak ya susah.
Tapi sepengalaman sih untuk game bola yang lain aman aja guys, kayak Total Football atau eFootball itu aman teman-teman. Kalau ini memang harus gerak cepat ya. Oke, masuk lagi satu yuk. Susah cuy. Serang lagi bos, serang lagi. Kita mundur lagi. Waduh, berbahaya bu. Oke, coba maju lagi ya. Salah pencet. Sangat berbahaya, bola udah di tengah. Loh, kegulang lagi 3-1. Ini padahal lawan komputer guys. Lawan komputer aja 3-1 loh. Apalagi lawan player beneran kayak. Sangat susah sekali guys, serius. Tapi ini yang bikin gue suka tuh adalah lampunya ya. Keren ya guys. Untuk lampunya itu menyala ketika disambungkan ke HP, dinyalakan gitu ya. Oke, jadi kayak gitu kurang lebihnya reviewnya. Ya intinya memang agak susah, tapi kalau kalian sudah jago ya bisa jadi guys. Tapi buat saya sih susah. Dan overall untuk sesekali bermain pakai gamepad biar nggak bosen sih oke sih teman-teman ya. Kalau misal kalian lagi bosen pakai touchscreen gitu ya, kalian pakai gamepad seperti ini oke juga sih. Dan juga untuk game yang lain itu juga udah banyak ya yang sekarang yang support ya, kayak Total Football kayak gitu. Jadi sekian ya guys untuk reviewnya, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan komen aja guys.